lagi di Kang Asep Ridwan Channel ya. Seperti biasa pertanyaannya, apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan sehat semua ya. Di tempat saya tiap hari hujan, sekarang pun lagi hujan. Kayaknya sama ya, sekarang udah mulai musim penghujan. Waktunya untuk bercocok tanam. Oh ya teman-teman, di video kali ini merupakan lanjutan video sebelumnya ya. Yang sebelumnya itu adalah 1 menit membaca karakter, dan kalau digabungkan dengan video ini jadinya sebuah keilmuan yang kalau menurut saya sih kalau dipraktekkan, dilatih terus menjadi sebuah ilmu yang luar biasa. Katakanlah ilmu pelet modern. Waduh, gawat. Ilmu pelet modern ya, karena kalau digabungkan materi video kemarin sama yang sekarang itu menjadi sangat powerful dalam mempengaruhi orang. Ya, karena makanya di video ini saya kasih judul ini bukan ilmu rahasia ya, tapi ini adalah ilmu pelet modern. Mudah-mudahan dipergunakan untuk hal-hal kebaikan ya. Jangan dipergunakan untuk hal-hal yang tidak baik, karena itu nanti akan ada karmanya. Oke. Kemarin kan kita belajar bagaimana caranya memprediksi karakter seseorang. Jadi kalau sudah terprediksi, sudah terbaca, nanti kita akan mampu melakukan approach-nya, pendekatannya ke koleris itu harus diapain. Misalnya koleris itu orangnya tegas, jadi jangan basa-basi, jangan bertele-tele, jangan ngelantur melipir kemana gitu. Orang koleris itu harus tegas terhadap koleris. Misalnya sanguinis itu suka dipuji, dihalem. Jadi kalaupun misalnya ada hal yang dikritik, dia jangan langsung dikritik, dia patah gitu ya. Terus kalau melankolis itu jangan diburu-buru. Jadi kalau misalnya ada seorang marketing ketemu orang melankolis, kasih aja penjelasan yang masuk akal, penjelasan yang menurut logikanya dia masuk, hal-hal yang istilahnya yang benar. Nah, setelah itu beri waktu gitu. Jadi melankolis itu cirinya itu, kalau mengambil keputusan nanti saya pikir-pikir dulu ya, atau beri saya waktu gitu. Karena melankolis itu dalam mengambil keputusan dia harus betul-betul tepat. Nah, pragmatis gimana? Yang pragmatis itu dia kan cinta damai, dia nggak mau ribut, nggak mau ini. Biasanya kita harus nge-leading ya, nge-leading, diarahkan. Ini Pak, kalau misalnya seorang marketing, ini Pak Bu, ini cocoknya buat Bapak, buat Ibu yang ini. Itu kira-kira ya. Nanti kalau misalnya pengen yang lebih panjang lagi, tulis aja di komentarnya gitu kan, apa yang belum jelas. Nah, materi kali ini ada sambungannya. Setelah kita bisa memprediksi, terus ngolahnya gimana. Ada 2 hal penting ya, ada 2 hal yang penting yang perlu Anda ingat. Yang pertama adalah seseorang itu 1000% atau 1000 kali lebih tertarik mengenai dirinya atau hal-hal yang menyangkut dirinya dibandingin tentang orang lain. Itu yang harus diingat ya. Jadi saya ulangi lagi, seseorang itu dia lebih tertarik 1000 kali ya mengenai hal-hal yang menyangkut dirinya dibandingin tentang orang lain. Kalau nggak percaya gini, kalau Anda bisa buka album foto zaman dulu, terus di situ ada foto rame-rame ya. Kira-kira di foto itu yang Anda lihat, yang Anda cari, yang pertama itu siapa? Pasti kita cari diri kita sendiri. Gua mana nih? Nah gitu. Ini foto di mana ya? Oh ya, gua di sebelah sini nyempil misalnya gitu. Atau misalnya Anda berkunjung ke tempat saudara atau kakak, di situ ada
misalnya foto anak kecil, misalnya wisudaan gitu kan, anak TK, pertama kali ngeliat foto itu wajah-wajah yang dipoto itu siapa yang ada cari? Ponakan saya yang mana ya? Nah gitu kan, si Anu itu anaknya teteh itu yang mana? Pasti seperti itu. Jadi artinya sekali lagi, seseorang itu 1000 kali lebih tertarik terhadap dirinya atau hal-hal yang mengenai dirinya dibandingin orang lain siapapun. Makanya bayangkan kalau Anda ngobrol sama seseorang, terus orang itu bilangnya kalau saya itu, saudara saya, menurut saya, terus semuanya hal tentang saya, gitu kan? Kira-kira bete nggak dengernya? Itu pasti bete ya. Nah itulah, itu yang pertama. Yang kedua adalah seseorang itu selalu berpikir, rata-rata ini berpikir, apa untungnya buat saya? Jadi itu dua pegangan dasar orang itu lebih tertarik mengenai dirinya. Yang kedua adalah apa untungnya buat saya. Oke, selanjutnya ada beberapa langkah yang yang tadi itu adalah dua hal dasar. Yang ketiga adalah ada 3 kunci dasar dalam mempengaruhi seseorang atau orang lain. Ada 3 kunci dasar. Yang pertama adalah nyambung atau connect. Yang kedua adalah nyaman. Yang ketiga adalah percaya atau trust. Connect, comfort, trust. Ini adalah kunci dasar dalam mempengaruhi orang lain. Jadi nyambung belum tentu nyaman, nyaman belum tentu percaya, gitu ya. Nyambung itu maksudnya apa? Nyambung itu kalau misalnya kita lagi berbicara sesama orang, tektoknya ada, gitu kan. Dia ngomongin A, ini ngomongin A, sama-sama nyambung, gitu ya. Kok kamu mau di pacaran sama dia? Ya kita sama-sama nyambung sih, kalau ngobrol nyambung. Gitu ya. Kalau ngobrol nyambung gitu. Kok kamu putus? Udah nggak nyambung. Nah gitu kan. Jadi nyambung itu adalah tahapan yang pertama. Gitu ya. Gimana biar nyambung? Biar nyambung itu ketika berbicara kita harus mencari persamaan. Ya, mencari persamaan atau dengan kata lain mirroring. Misalnya dia nelayan, ya misalnya dia profesinya sebagai seorang nelayan, kita berbicara sama mereka, ya kita berusaha menyambung-nyambungkan, gitu kan. Misalnya bicara, tapi di tahapan ini jangan berbohong ya. Kalau berbohong itu nggak bisa naik ke tahapan berikutnya. Tahapan nyaman nggak bisa naik. Contoh misalnya, saya ketemu seorang, katakanlah cewek, terus saya tanya, "Neng dari mana?" misalnya. "Oh saya dari Lampung," misalnya. "Oh Lampung, sama saya juga dari Lampung." Nah, terus cewek itu nanya, "Lampungnya dari mana Bang?" "Saya Pringsewu." Bisa saya jawab seperti itu. Terus dia juga jawab, "Oh saya juga dari Pringsewu," gitu. Terus dia nanya, "Pringsewunya mana?" Terus saya ngeheng, apa yang terjadi? Itu nggak bisa mungkin naik ke tahapan berikutnya. Kalaupun bisa, itu prosesnya jadi lebih panjang. Ya. Jadi nyambung, jadi sambungin, sama-samain. Kalau udah sama-samain, persamaannya banyak, terus benar. Oh iya, misalnya kita memang tahu daerah itu, oh di samping itu ada musola ya, di samping musola itu ada pangkalan ojek gitu. Nah, itu kalau nyambungnya banyak, persamaannya banyak, itu akan lebih mudah. Kalau misal pembicaranya kurang, apa yang di mirror? Di mirror itu bisa posisi tubuh, misalnya orang sedekap gini, ya kita coba sedekap. Nah mungkin ini tahapan ini di video berikutnya nanti saya akan praktekin ya. Terus yang kedua adalah setelah nyambung itu nyaman. Kalau nyambungnya banyak, maka akan
naik ke nyaman, ke tingkat kenyamanan. Nah, ciri-cirinya nyaman gimana? Bisa ketawa bareng, bisa bercanda, itu kan tektok bercandanya itu nyaman, itu udah ada kenyamanan. Terus lebih dekat, lebih akrab gitu kan. Nah, itu tanda-tanda levelnya sudah naik ke nyaman. Nyambung belum tentu nyaman loh. Misalnya gini, Anda di halte, misalnya Anda perempuan terus di halte, terus ada seorang laki-laki datengin gitu kan, bertanya mau kemana, misalnya obrolannya nyambung, tiba-tiba gitu kan, si cowok itu sendawa terus bawa alkohol, aduh, nah Anda mulai nggak nyaman gitu kan. Jadi nyambung saja belum tentu nyaman belum tentu juga trust, belum tentu juga percaya ya. Nyambung belum tentu nyaman belum tentu percaya. Nah, tingkat percaya ini adalah tingkat paling tinggi. Ketika seseorang sudah percaya, diapain atau diarahkan kemana saja dia akan mau. Nah, bagaimana meningkatkan dari nyaman ke percaya? Ya caranya ya kenyamanannya itu diperbanyak. Dia maunya apa, seperti apa gitu kan. Jadilah sosok biasanya problem solver gitu kan. Jadi memberikan memberikan solusi, itu yang pertama. Yang kedua adalah menjadi pendengar gitu kan, menjadi pendengar terus meresponnya dengan tulus gitu. Kalau ketawa ya benar tulus ketawanya. Nah, ketika sudah trust ya disitulah tahapan paling yang paling akhir ya, Anda bisa mengarahkan kemana saja. Jadi connect, comfort, trust, nyambung, nyaman, percaya. Kalau Anda bisa melakukan 3 tahap itu secara cepat ya, terutama kalau dilatih itu Anda bisa mempengaruhi orang dengan cepat ya. Kalau Anda terlatih, biasanya orang baru ketemu kok kayak udah lama kenal, seperti itu. Itu efek-efeknya seperti itu. Nah, jadi kalau di ilmu hipnotis itu ini kunci dasarnya, ilmu yang harus dipegang, ilmu terapis. Karena kalau lihat di video-video ya yang tutup mata tidur, sebenarnya itu bagian yang paling mudah katakanlah ya, karena itu tahapan sebelumnya yang lebih sulit ya. Itu yang gini ini namanya induction. Yang lebih sulit adalah pre-induction itu meyakinkan klien kita. Oke, itu saja mungkin video kali ini. Kalau jabarin terus sebenarnya panjang, kita skip dulu, nanti sambung lagi ke video berikutnya. Jadi pantengin terus. Kalau misalnya Anda yang baru nonton video ini kok kehilangan jalurnya, bisa dilihat di video sebelumnya. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Tetap semangat, optimis, yakin ya. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.